pengaduan kita, tapi orang itu tak boleh berbuat dan bertindak. Yang bertindak kita bangsa sendiri yang harus bertindak. Macam mana kita bertindak untuk memperjuangkan Aceh, negara kita merdeka? Itu tergantung daripada kita sendiri. Aku sangat semangat dan saya sendiri sangat semangat untuk memerdekakan negara saya sendiri. Saya memang orang Aceh. Sampai sekarang saya masih ingin Aceh merdeka. Apapun yang terjadi, walaupun menggunakan senjata ataupun dan diplomasi. Memang itu cara-cara yang kita lalui sekarang, memang ikut diplomasi ataupun bersenjata, memang itu cara-cara kita sendiri. Maksud saya macam itu. Kita tak seharusnya kita menghendakkan diplomasi akan membuat kita merdeka, itu tidak. Itu tergantung daripada usaha kita. Maksud saya macam itu, kawan-kawan semua dan di Papua dan di Maluku. Terima kasih. Baik, luar biasa. Jadi harus ada tekad, semangat. Harus ada api yang menyala. Percaya diri, percaya Tuhan. Itu saja kunci itu. Jadi, biarlah diplomasi bersatu dan kerjakan apa yang bagian dari diplomasi yang ada di dalam, yang ada tinggal di dalam negeri. Kerjakan apa yang dia bisa kerjakan. Intinya tadi saya sudah bilang, kesatuan dan persatuan itu saja. Waktu selanjutnya, Aneux yuk. Itu ada Aneh Syuhada. Aneux. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat kepada saudara-saudara di Papua dan Maluku merdeka. Amin, amin. Saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Unik kembali. Terima kasih. Ya udah kita kasih aja untuk menanggapi kepada Tunku Hanif karena sama juga paparan kami dan sama Tunku Hanif. Terima kasih. Terima kasih. Itu salah satu bukti Indonesia itu belum merdeka sebenarnya. Itu semua warga negara Indonesia tidak mengerti apa maknanya merdeka, apa artinya merdeka. Jaringan internet aja boleh putus-putus. Di mana Indonesia itu? Air bersih aja nggak ada seluruh Indonesia. Betul? Lagipun kesehatan itu tidak ada ditanggung oleh negara. Itu bukti Ini Kakak Hanif. belum merdeka itu. Kakak Hanif, saya tanggapi sedikit dulu. Minta maaf Boleh, saya boleh. potong. Ya, ini yang jadi pertanyaan itu begini. Ketika contoh di Papua, mereka memberikan otsus kepada kami setiap ada rapat tahunan di gedung PBB. Mereka bilang di Papua ada kesehatan gratis, ada pendidikan gratis, jalan dari kota Sorong tembus Merauke di seluruh pedalaman Papua aspal semua bagus. Padahal semua itu omong kosong. Begitu, silakan lanjut. Lanjut. Betul. Itulah saya ada lihat 1-2 komen itu Indonesia harga mati. Itu bukan Indonesia harga mati. Indonesia sudah mati harga. Itu harus tahu. Kalau sudah mati harga, serupa juga barang sudah mati tarif. Jadi nggak boleh dimakan lagi, jadi racun. Jadi solusi untuk seluruh Indonesia, bubarkan saja itu Indonesia. Kasih balik itu negara-negara yang asal usul punya merdeka. Serupa Rempang, Pulau Batam. Dia ada asal usul sebuah negara jauh sebelum ada Indonesia 1945. Begitu juga Aceh, Papua, dan Maluku. Itu solusi yang terbaik untuk Indonesia. Jangan ingin menguasai tapi tidak punya kuasa. Lihat di negara-negara lain yang hasil buminya
melimpah, rakyatnya senang. Di Indonesia itu, kalau boleh saya bilang itu, Indonesia itu militeristik. Indonesia itu sangat besar korupsinya. Itu kalau mau dibasmi itu korupsi, itu presiden pertama harus dibunuh. Harus diadili. Habis itu di bawah-bawah itu. Memang sistemnya sudah kayak itu. Jadi kita nggak mau bilang Indonesia. Jadi kita bilang Aceh, Papua, dan Maluku. Kita harus tekad, ikhlas untuk berjuang untuk Aceh, Papua, dan Maluku. Juga itu Pulau Rempang. Macam mana rakyat Rempang ingin mempertahankan sejarahnya, akan tetapi pihak Indonesia kirim polisi, kirim tentara untuk melawan itu aksi rakyat. Mana keadilan itu? Indonesia itu omong kosong. Indonesia itu penjajah. Indonesia itu pembunuh. Indonesia itu rakus, kejam, keji. Saya boleh tanggung jawab apa yang saya bilang ini. Ada bukti. Indonesia itu pembunuh, membunuh bangsa Aceh, bangsa Papua. Dan juga rakyatnya sendiri. Contoh, itu sebuah tragedi di lapangan bola. Wajar. Itu tentara masuk ke situ, nendang, sampai nembak penonton main bola. Malu kita. Itu semua rakyat Indonesia harus tahu diri. Harus menuntut kepada pemimpinnya. Tapi kita punya Aceh, Papua, Maluku, kita mau pisah diri. Merdeka sendiri. Tidak mau lagi dalam persatuan Indonesia gila itu. Terima kasih. Ya baik, makanya saya selalu bicara bahwa sistem negara ini yang menjajah kami. Begitu. Mulai dari Aceh sampai ke Papua. Jadi mari kita berlawanan terus dengan apa yang Tuhan berikan. Pakailah hikmat dan kekuatan yang Tuhan berikan untuk berlawanan. Oke, waktu selanjutnya saya berikan kepada Abdullah. Oh, Kengkat, silakan Kengkat. Cangcut kayak ini, cancut kayak ini. Halo, Kengkat. Waalaikumsalam. Pertama kali saya baru 1 bulan yang lalu keluar dari Pulau Papua, terutama di Sorong. Kami sampai ke Gunung Serselion Baru, Bang. Begitu kepala kampung nanya kami dari mana, pas kami bilang dari Aceh, langsung emosionalnya tinggi. Bagus sekali, Bang. Aceh dan Papua merdeka, langsung seperti itu, Bang. Ya, makanya kami senang kali pas ke Papua kemarin, Bang. Jadi kalau saya lihat, tapi saya pernah juga tanya-tanya sama warga yang di daerah Serselion Baru itu, ke kampungan kali masuk ke dalam, Bang. Jalannya belum diaspal. Kalau naik mobil, kalau bukan Triton sama Hilux, kita nggak bisa masuk, Bang. Ya. Tapi kalau kita lihat di berita atau apa, kalau yang kami baca-baca, setahu saya Jokowi itu sangat memperhatikan Papua. Tapi ketika kami survei ke sana kemarin, tidak ada itu. Apakah itu dari pemerintah provinsi Papua atau memang tidak ada dari pusat? Itu kami pun sampai bertanya-tanya sampai ke situ, Bang. Itu aja, Bang, dari saya. Terima kasih. Ini satu kesaksian yang harus, supaya warga negara Indonesia harus paham. Selama ini dong bicara Jokowi membangun Papua. Mana pembangunan mana yang mereka bicara? Jadi terima kasih buat saudara Bek Manja yang menjadi saksi dan sendiri bisa lihat dan sampaikan malam ini. Ya, apa yang sedang terjadi di Papua. Oke, baik. Selanjutnya Abdul. Silakan Abdul.
Abdullah silakan. Abdullah silakan. Ya,